subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wazzir li. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Amin. Hadzal qasmi ad-duha, selesai masalah sholat witir, sekarang sholat duha. Yang benar tata caranya sholat duha. Selama ini kita duha, kata siapa? Apakah itu memang ada gurunya atau memang ikut-ikutan saja? Wis sholat duha, besi penting jare 8 rakaat ya 8 rakaat. Katanya 4 rakaat ya 4 rakaat. Sekarang kata Syekh Nawawi, sholat duha itu pertama dijelaskan oleh Syekh Nawawi, min fawaidiha annaha tujzi'u anis shadaqati lati tasbihu ala mafasilil insan. Kenapa sangat penting itu sholat duha? Menurut Syekh Nawawi, faedahnya mencukupi dari sodakoh manusia. Setiap subuh itu diwajibkan sodakoh 360 tulang sendi. Jadi manusia itu punya 360 sendi. Bukan rusuk, sendi. Dan sampai sekarang ilmu kedokteran ruwet ngitung sendi-sendi manusia. Sampai sekarang Nabi 1500 tahun yang lalu sudah ngomong, manusia itu punya sendi 360. Orang percaya hitung dewek sendi-sendine. Pokoknya percaya bening Kanjeng Nabi. Dokter pun bingung ada berapa sendi. Sampai sekarang belum ketemu. Tidak bisa memastikan jumlah sendi manusia. Tapi Nabi sudah memastikan bahwa sendi manusia itu jumlahnya 360 sendi. Dan bagi yang sholat 4 rakaat, maka kewajiban sedekah 360 sendi tadi diganti dengan 4 rakaat sholat duha. Wajib tulang-tulang sendi itu disedekahkan menurut Nabi. Artinya diinstruksikanlah, dianjurkan, bukan diwajib. Itu wajib, jika ditinggalkan berdosa, enggak. Bahasanya itu dianjurkan dalam setiap tulang sendi manusia itu disedekahkan. Maka sahabat Nabi bertanya, bagaimana sedekahnya sementara sendi itu banyak? Sholatlah duha. Ada ulama bilang 4 rakaat itu cukup untuk mengganti sedekah 360 sendi manusia. Maka yang sakit-sakit tulang aja relok sedekah duha itu. Lara walung, lara pemaning pun, lara pinggang, relok duha berarti harus sedekahin itu dengan sholat duha. Wa aqalluha rakaatani, minimal sholat duha itu 2 rakaat. Wa adnal kamal arba, setidak-tidaknya paling sempurna itu 4. Minimal kesempurnaan maksudnya 4. Paling sedikit 2. Jadi 2 juga sholat duha. Tapi setidaknya 4. Wa akmalu minusitun, dan lebih sempurna daripada 4, 6. Wa afdoluha, afdolnya berarti lebih daripada sempurna, 8 rakaat alal mu'tamad. Menurut ulama-ulama yang dipegang teguh hukumnya 8 rakaat. Karena ada yang bilang 12 rakaat. Dalam kitab Fathul Qorib 12 rakaat. Tapi yang muktamad 8 rakaat. Ya monggo, mau 8 mau 12, yang penting jangan 14. Enggak ada keterangan. Boro-boro 12 loro begati. 8 boleh, 12 boleh. Tapi muktamad 8. Waktuha min irtifa'i syamsi ila zawal, waktunya itu seperti waktu sholat lebaran sampai waktu dohor. Jadi waktu sholat dohor atau azan dohor sudah habis sholat duha. Berarti jam 11 masih boleh melaksanakan sholat duha.
masih boleh. Setengah 12 masih boleh. Pokoknya urung nana azan be masih boleh. Kalau memang kita tukang sholat duha. Tapi sebaiknya di jam 7:15 sampai jam 9 itu waktu baik. Waktu yang nilainya lebih. Ya jam 11 boleh. Wal ikhtiyaru fi'luha indama daruba'in nahari liyakuna fi kulli rub'in minhu shalah. Akan tetapi sebaiknya dilakukan itu dari jam 7 tadi sampai jam 9. Maksudnya apa? Supaya di dalam setiap 1/4 hari itu ada sholat. Berarti sholat ini ada semuanya ini 4 rubu. Maka 1/4-nya itu pertama subuh. Itu 1/4 hari namanya. 1/4 yang kedua duha. 1/4 yang ketiga dohor. 1/4 yang keempat asar. Agar supaya tidak kosong. Pertama 1/4 awal itu subuh. 1/4 kedua duha. Supaya tidak kosong, maka bagusnya dari jam 7:15 sampai jam 9. Itu bagusnya. Tapi waktunya mah tetap sampai dohor. Kan ada baik, ada yang terbaik. Wa fi rub'il awal wa yusanu ayyahruma biha rakaataini disunnahkan sholat duha itu 2 rakaat. Jadi takbiratul ihram 2, takbiratul ihram 2 rakaat sampai 8 rakaat atau 12. Wa yajuju ayyahruma biha daf'atan wahidatan. Boleh tidak kalau seandainya sekaligus? Boleh kata Syekh Nawawi dalam 1 takbir. Laksanakan 8 rakaat sekaligus. Boleh. Kan sunnah tadi judulnya. Disunahkan 2 rakaat. Tapi kalau mau sekaligus ya juju boleh. Yahruma membaca takbiratul ihram daf'atan wahidatan dalam 1 kali. Terus 8 rakaat. Imma bitasahudin fil akhirati faqat au fi kulli sab'in. Apakah dia membaca tahiyat akhirnya itu di akhir saja pas di 8 rakaat, atau dalam setiap genap dia membaca tahiyat? Berarti mana? 2 tahiyat, bangun lagi dia. 2 lagi tahiyat, bangun lagi. 2 lagi tahiyat, bangun lagi. Atau 4 tahiyat awal, 4 tahiyat akhir. 8 rakaat. Tinggal dibagi saja. Mau 2, mau 4, mau 6 sekaligus kemudian salam 2 umpamanya boleh. Yang penting 8 rakaat paling banyak. Tapi sebaiknya sunnahnya 2. Itu mau artinya mau hukum boleh atau tidak boleh, silakan. Tapi yang sebaiknya 2. Kemudian wa yaqra'u fil ula minar rak'atainil awwalayaini ba'dal Fatihah surata wasyamsi waduhaha wa suratal kafirun. Bacanya itu pertama wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Kemudian qul ya ayyuhal kafirun yang kedua. Wa fis saniyati minha suratan wadduha wa suratal ikhlas. 2 rakaat yang kedua, ini apabila 8 rakaat maksudnya. 2 rakaat yang kedua, pertama wadduha, keduanya yaitu surat al-ikhlas. 4 rakaat berarti itu. 2 rakaat yang pertama adalah wasyamsi wadduha dan qul ya ayyuhal kafirun. 2 rakaat yang kedua wadduha dan surat al-ikhlas. Summa fi baqiyati rakaati yaktasiru fil ula alal kafirun. Kemudian rakaat yang selanjutnya itu qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua al-ikhlas. Berarti rakaat yang kelima, keenam, ketujuh, kedelapan qul ya ikhlas, qul ya ikhlas. Salam, selesai 8 rakaat.
Atau seumpamanya mau yang 12, ya kuliah dengan kulhu, kuliah dengan kulhu. Hanya rokaat yang pertama, dua rokaat yang pertama yang agak panjang. Dua rokaat pertama wasamsi waduha dan kuliah, dua rokaat pertama waduha dan surat Al-Ikhlas. Kemudian dua selanjutnya kuliah, kulhu, kuliah, kulhu, dan seterusnya. Itu tata cara sholat duha. Wa bisa niati alal ikhlas walau ahrama bijadati ala samaniyah wa kanal jami'u bi ihrami wahidin lam yang akid ingkana amidan aliman. Lalu bagaimana masalah andaikan kita sudah tahu nih hukum sholat duha, bahwa sunnahnya 2 rakaat dan boleh sekaligus. Lalu bagaimana dia tambahkan itu 8 rakaat atau 12 rakaat ditambah 14 rakaat seluruhnya, kemudian dengan takbiratul ihram 1 kali. Yang pertama kita pendapat yang 8 dulu lah. Memang yang muktamad 8. Kita meyakini bahwa sholat duha itu 8 rakaat. Kita ikut kaul yang muktamad. Kemudian ditambah menjadi 10 rakaat atau 12 rakaat. Sementara kita meyakini 8 rakaat. Dan kita tahu memang jumlahnya 8 rakaat. Dengan takbiratul ihram 1 kali sekaligus 12 rakaat, maka bukan sholat duha hukumnya. Kalau ditambahi 8 itu menjadi 10 atau menjadi 12. Kalau kita menekadkan bahwa 12 rakaat berarti ditambahi menjadi 14 rakaat umpamanya. Takbiratul ihram sekaligus 14 rakaat. Maka sholat itu tidak terhitung sholat duha. Andai kita sudah tahu seperti ini. Lalu bagaimana kalau kita tahu? Kalau kita tidak tahu sebelumnya, kemudian niatnya sekaligus itu 10 rakaat dalam 1 kali takbiratul ihram, maka waqa'at naflan mutlaqan, sholat itu menjadi sholat sunnah mutlak, bukan duha. Kalau tahu bukan sholat duha, bukan sholat sunnah mutlak, wis olahraga be. Tapi kalau kita tidak tahu, menjadi ganjaran sholat sunnah mutlak, bukan pahala sholat sunnah duha. Fa'in ahrama bijadati wa'daha bada'an farago minas samaniyati lam tang'aki diziyadah ingkana amidan aliman wa ila waqa'at naflan mutlaqan. Lalu bagaimana kalau seandainya dia menambahkan rokaat, membaca takbiratul ihram dengan menambahkan setelah 8 rakaat selesai 8 rakaat, kemudian dia takbiratul ihram lagi, lam tang akidid ziyadah, tidak dikatakan itu penambah sholat duha, ya sunnah biasa saja. Ingkana amidan aliman wa ila waqat naflan mutlaqon. Jadi kita sholat sunnah 8 rakaat selesai sudah, kemudian kita bangun lagi takbiratul ihram, niat ditambah tah, enggak niat ditambah tak, bukan tambahan, hitungannya bukan, atau hukumnya bukan menambahi sholat duha, bukan, karena sudah selesai. Tapi kalau umpama belum selesai, diniatkan dari awal umpamanya 14 rakaat, maka itu tidak hukum sholat duha, tidak dikatakan sholat duha. Wa fi du'aid duha, kemudian doa sholat duha, sebagaimana yang kita dengar, inna duha duhauka wal baha bahauka, yang sesungguhnya menurut Syekh Nawawi Tanara doanya itu an Sayyidi Muhammad Bakri, dari Syekh Muhammad Sayyid Al-Bakri, bahwa inna duha duhauka, ini doanya nih. Ketika selesai, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung doa tuh selesai 4 rakaat tah, mau setiap 2 tah, mau setiap 4 rakaat tah doanya, terserah. Apakah yang paling akhir? Inna duha duhauka,
Jadi tidak ada lafaz Allahumma innad duha'a duha'uka. Langsung innad duha'a duha'uka. Wal baha'a baha'uka. Wan nura nuruka. Wal izmata izmatuka. As'aluka bihaqqi duha'ik li ala akhirati. As'aluka bihaqqi duha'ika wa bahaika wa izzatika wa jalalika antas kharali rizqan halalan thayyiba yakunu ismatan li fi dini wa dunyaya wa aunan li ala akhirati. Allahumma ahyi ruhi bi barakati tasribi fi aisuratin ahbabtuha bika wa arini bada'i hikmatik fi sun'ika atta ahkuma bi sun'ati kulli masnu' fa uqabilu kullan bima yajibu lau ala hatta yahyali kullu qalbin mayyit wa tunqadu li kullu nafsin abiyad. Inna sya'nakal adla wal islah wa ilaika tunqadun nufus wal arwah innaka ala kulli syai'in qadir. Itu doa salat duha. Kan direkam gue diapal bae. Yang nggak apal ya ora apa-apa, doa jaseng bae ora apa-apa. Ya Allah, kita ora bisa bahasa Arab. Ya Allah, wis pokoknya kita ngejaluk iki terserah, nggak apa-apa. Ngerti Allah ke weruh. Wong iki ngomong jaseng iki jere Allah. Ora apa-apa. Ngomong Lampung boleh, Po. Lampung ge bahasa Allah juga. Yang menciptakan bahasa Lampung ya Allah. Kita mah bahasa Batak ya ora apa-apa. Oh, saya mah bisa bahasa Inggris ya nggak apa-apa. Ora apa-apa diajak bahasa Inggris. Sing penting ngucap. Allah ngerti. Nah, arti daripada doa ini innad duha duhauka. Innad duha duhauka. Sesungguhnya duha itu duhamu ya Allah. Maksudnya waktu duha. Innad duha duhauka. Sesungguhnya waktu duha itu duhamu ya Allah. Wal baha'a bahauka. Wal baha'a bahauka. Kegagahan adalah kegagahanmu ya Allah. Wan nura nuruka. Cahaya adalah cahayamu ya Allah. Wal izmata izmatuka. Keagungan adalah keagunganmu ya Allah. As'aluka, aku minta padamu bi'aqi duhaika, dengan hak duhamu, dengan keberkahan waktu duhamu. Wa bahaika, dan kegagahanmu. Wa izzatika, dan keagunganmu. Wa jalalika, dan kegagahanmu pula. Antas kharali rizqon. Bahasa Jawa bahasa kita be yen tang ngejungkelaken tuan li ing isun rizqon ing rejeki. Indonesia ne perengen. Ngejungkelaken tuan ni ing isun rizqon ing rizki. Melimpahkan rizki kepadaku. Antas kharali, jungkelaken ku rezekiku. Jere doa iki bahasa kita be jungkelaken, regelaken, jatuhkan rizki itu li kepadaku, halalan halal, thayyiban baik, yang baik, yakunu ismata li fidini, sehingga keberadaan rizki itu akan menjaga kepadaku dalam urusan agamaku, wa dunyaya, dan duniaku. Rizki yang baik, yang halal, yang akan menjaga urusan agama dan urusan duniaku ya Allah. Wa aunali ala akhirati, dan rizki itu akan menolong ketika aku di akhirat. Maksudnya supaya dapat rezeki baik, halal, bisa nolong juga di akhirat dengan sedekah. Allahumma ahyi ruhi, ya Allah hidupkan ruhku. Bibarikoti tasri, dengan sinar tasri yang akan memudahkan denganku kelawan isun fi aisuratin, di mana saja rupanya. Artinya hidupkan ruhku, jiwaku, hatiku dengan cahaya, sehingga dengan cahaya itu
mudah segala sesuatunya. Apapun ahbabtu bika, yang aku cintai dengan keberkahanmu ya Rob. Wa arini, dan semoga engkau memperlihatkan kepadaku bada'i'a hikmatik, indah-indahe. Bahasa kita bima aheng-ahenge, susah, sulit dicerna oleh akal, saking indahnya, maka bahasa kitabnya aheng. Aheng-ahenge hikmah Tuhan ya Allah, pisun ika, dalam ciptaanmu ya Allah, hatta ahkuma bison'ati kulli masnu, sehingga aku bisa mengambil hikmah dari segala yang kau ciptakan ya Allah. Fa uqabilu kullan bima yajibu lahu, dan aku menerima atas segala yang telah diwajibkan kepadaku. Apapun, takdir apapun, saya bisa menerima. Hatta yahyali kullu qalbin mayyit, dan sehingga bisa menghidupkan segala hati yang mati. Hati yang keras akan menjadi hidup dengan keberkahan itu. Wa tunqadu li kullu nafsin abyatin, dan akan pecah, rusak segala jiwa yang angkuh. Inna sya'nakal adla wal islah, sesungguhnya engkau maha adil dan maha patut nih bijaksana, maha benar boleh. Wa ilaika tunqadun nufus wal arwah, dan kepadamu jiwa dan ruh akan dikembalikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, setuhune Tuhan, sesungguhnya engkau ya Allah ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu itu kuasa. Kan mantep ku doanya. Berapa kali dibacanya? Sekali boleh, 3 kali boleh. Oh, enggak apal juga, apale umpamane Allahumma duha uka doang ya wis ora apa-apa. Allahumma inna duha uka, selanjutnya enggak hafal. Ora hafal ya Allah, wis kenen bae lah. Ora apa-apa, enggak jadi masalah. Ini dapat ulama ya, duha ini doa ini. Jadi riwayat ini dari ulama. Lalu Nabi bagaimana? Apakah Nabi doanya seperti itu? Beda. Nabi justru lebih singkat doanya. Setelah dia sholat duha, beliau doanya Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wis semono doa. Bahkan Nabi sampai 100 kali membacanya. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali Nabi baca setelah sholat duha. Kalau ini dapat ulama. Kalau yang nabinya cuma segitu. Apa maksudnya itu? Artinya Nabi itu Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosaku. Wa tub alayya, terimalah tobatku. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha penerima tobat. Padahal Nabi orang dua dosa. Selalu dia baca itu habis duha 100 kali. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi wiridan Nabi setiap hari itu Nabi. Duha tidak pernah ditinggalkan. Kemudian membacanya itu tadi wiridannya. Lalu ulama apa ini? Kok kenapa ngarang-ngarang ini? Ulama weru zaman seiki bakal picis baik jere ulama. Maka dikarang oleh ulama doa itu agar supaya tenang jiwanya umat sekarang dibanding umat oleh. Apalagi itu kan istilahnya memuji-muji Allah. Duha ini adalah duhamu ya Allah. Tapi baginda Nabi mah tadi itu singkat. Pilih apakah yang singkat atau yang panjang tadi, silahkan. Mau ikut Nabi itu, mau ikut ulama itu. Bukan berarti membandingkan mau ikut ulama atau itu Nabi hebat mana ya, hebat Nabi tetap hebat Nabi. Yang masyhurkan itu innad duha uka wal baha uka, itu yang masyhur. Padahal sesungguhnya yang dari nabinya bukan itu. Kenapa masyhur? Karena cocok koran nafsu, cocok ki rezeki. Kan cocok tuh. Tapi kalau Robik Firly nggak cocok.
mesti didefinisi lagi, di secara spesifikasi lagi ya, supaya jelas lagi. Padahal dengan Nabi Rabbik Firli tadi, Allahumma Firli tadi, itu adalah jimat rezeki itu. Jimat rezeki itu di situ. Kan Quran ya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Mohon ampunlah kalian kepada Allah karena Allah Maha Pengampun, dan Allah akan mengirim rezeki dari langit secara deras jika kalian memperbanyak istighfar. Maka Nabi tidak apa-apa ngomong-ngomong rezeki manus istighfar bejere Kanjeng Nabi. Cuman kalau tidak dijelaskan lagi, seolah-olah cuma istighfar doang, padahal efek daripada istighfar rezeki. Berarti lebih condongnya sebenarnya mah enak yang Nabi ini, ya pendek, singkat, mohon ampun. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali kalau mau ngikut Nabi. Terserah mau 1 kali boleh. Kalau mau ikut Nabi 100. Dan jaminan dari Allah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Kalau seselawatan kayak wong gunung kan. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Selawatan wong bengeni. Subuh ngerecek katuruan iku. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Terus begitu dibaca. Itu ayat juga kalau dibaca sama mengandung khasiat rezeki. Itu ayatnya. Kemudian prakteknya istighfar. Maka Nabi, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya, silakan saja mana aja boleh. Mau yang Nabi, mau inad duha, terserah. Biasanya inad duha yang dibaca, monggo, gak apa-apa. Kalau umpamanya pengen dirubah, Allahumma gfirli, ya itu dari Nabi. Ya, dalam kitab-kitab yang lain juga I'anatut Thalibin, Sarah Fathul Mu'in, memang inad duha uka. Tapi hadis Bukharinya tadi yang dibaca oleh Nabi 100 kali. Enak itu diwirid itu habis duha. Kenapa kok sholat duha itu manjur? Karena orang pada sibuk. Orang pada sibuk, yang sekolah, yang kerja, yang nani, yang dagang, yang ribut, macam-macam. Kita ke Allah pagi itu. Di situ ada nilai plus. Di Arab Saudi dulu di zaman Nabi, pada saat jam duha itu banyak orang istirahat. Karena pada saat itu matahari kencang. Jam 8, jam 9 tuh kencang-kencangnya matahari. Maka pada saat itu Nabi juga ngomong, waktu duha itu waktu onta bangun. Itulah waktu duha. Kenapa? Karena onta tuh jam 9 orang turu deh, kayak panas. Ikine pasirnya itu panas, tembus ke kulit dia, maka dia bangun. Dia istirahat itu pagi, kemudian jam 8, jam 9 dia bangun. Kenapa? Panas pasirnya itu. Sehingga dia bangun. Itulah waktu duha kata Nabi. Jadi wamun bengen makan lakat jamku, onta tangi be duha. Gitu ciri-cirinya. Tapi karena sekarang ada jam, ya jam 7, jam 8, jam 9 itu waktu terbaik untuk melaksanakan sholat duha. Dan pada saat itu di zaman Nabi, sahabat tuh banyak yang istirahat. Jam segitu tuh istirahat. Maka Nabi menyibukkan diri menghadap Allah. Orang-orang istirahat, dia sibuk menghadap Allah. Nah kalau zaman sekarang, orang-orang sibuk urusan dunia, kita sibuk kejar Allah. Maka urusan dunia akan dicukupi oleh Allah. Gitu. Bahkan ulama-ulama yang lain mengatakan orang yang sering melaksanakan sholat duha, maka dunianya akan dicukupkan oleh Allah. Urusan dunianya.
Nah, kadang-kadang kan kita repot nih kan, yang dikejar dunianya dulu, padahal yang punya dunia dulu, Allah dulu yang dikejar, nanti dunia mah dicukupi gitu ya. Dengan catatan tadi sholat duha tadi, kemudian sholat duhanya benar, ada ilmunya, tata cara baca ayatnya sudah dijelaskan, niatnya bagaimana, niatnya tetap di hati. Adapun usolli sunnatat duha itu matalafun, sunnah diucapkan. Sholli sunnatat duha rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar, di dalam hati niatnya mah, sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah karena Allah, bar. Terus dibaca Fatihah, baca surat-suratnya seperti yang dijelaskan tadi. Kalau ini tidak ditinggalkan terus menerus dilakukan, dijamin orang galau orang. Karena sudah janji Allah ini mah, sudah janji Nabi. Terus aja laksanakan. Ya orang lagi sibuk urusan dunia, kita duha, itu kan ada nilai plus. Allah menilai seseorang itu jarang yang orang lakukan. Seperti tahajud tuh jarang orang lakukan. Witir tuh jarang orang lakukan. Tahajud masih banyak dibanding witir. Duha masih banyak dibanding witir. Orang sholat witir jarang, bisa dihitung jari. Maka lakukan yang jarang, itu istimewa di hadapan Allah. Kalau yang jarang-jarang, kalau wiridan lain mak badeg kabeh padang wirid kuan. Apa maning wirid rezeki akeh. Judulnya apa kuno? Ijib duit maning. Tapi kalau yang jarang Allah nilai plus. Witir tuh jarang tuh. Maka kalau bisa 3-3-nya, tahajud, witir, duha. Dan orang yang melakukan 3-3-nya nih orang yang paling jarang lagi. Orang yang melakukan tahajud banyak, orang yang melakukan duha banyak, tapi orang yang melakukan witir jarang, dan orang yang melakukan 3-3-nya lebih jarang. Nah itu nilai plusnya luar biasa tuh. Tahajud, witir, duha, ini jarang sekali. Mungkin satu kampung ada 1 orang kali, atau bablas gak ada yang 3-3-nya melakukan gitu. Ada yang witir doang, itu pun jarang yang witir. Ada yang duha doang, tahajudnya enggak. Ada yang tahajud doang, duha enggak. Tapi kalau 3-3-nya lebih jarang lagi. Ketika sangat jarang sekali, sangat sedikit Allah nilai plus kepadanya. Cepat sukses itu dunia akhirat. Min dzalikas shalah wallahu a'lam bissawab. Silakan yang mau nanya sambil ngobrol.